Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan saya Alfian Bagas Ferdiansyah dari kelas MJ511. Izin mempresentasikan hasil UAS mengenai matkul digital inovatif entrepreneurship dengan judul Penerapan Strategi Pemasaran Digital Berbasis Sostats, Studi Kasus pada Restoran Hukben. Yang pertama, mengenai pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital atau digital marketing adalah seluruh aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital, internet, dan platform berbasis data untuk menjangkau, berinteraksi, serta membangun hubungan dengan konsumen secara efektif dan terukur. Media yang digunakan meliputi website, media sosial, mesin pencari, email, aplikasi, dan platform digital lainnya. Selanjutnya, peran strategi pemasaran digital yang pertama memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital. Yang kedua, melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, mulai dari sumber daya internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Yang ketiga, menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. Yang keempat, melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan. Yang kelima, merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai opsi strategi pemasaran seperti target pasar, posisi dan spesifikasi bauran pemasaran. Yang terakhir, membantu mengidentifikasi strategi mana yang tidak mampu dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Selanjutnya, mengenai, mohon maaf, mengenai strategi, mengenai konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan suatu konsep perencanaan dan pengelolaan kegiatan pemasaran yang memanfaatkan media dan teknologi digital, seperti website, media sosial, mesin pencari, email, dan platform digital lainnya, untuk menjangkau serta membangun hubungan dengan konsumen secara lebih efektif. Strategi ini tidak hanya berfokus pada aktivitas promosi, tetapi juga pada bagaimana perusahaan memahami perilaku konsumen digital, menyampaikan nilai produk atau jasa, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten di berbagai kanal digital. Selanjutnya, tujuan strategi pemasaran digital. Tujuan utama strategi pemasaran digital adalah meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, menarik dan mempertahankan pelanggan, mendorong peningkatan penjualan, serta memperkuat loyalitas konsumen. Selain itu, strategi pemasaran digital juga bertujuan membantu perusahaan menjangkau target pasar yang lebih spesifik melalui segmentasi berbasis data, meningkatkan efisiensi biaya pemasaran, serta memungkinkan pengukuran kinerja pemasaran secara lebih akurat dan real time. Selanjutnya mengenai fungsi strategi pemasaran digital. Dari sisi fungsi, strategi pemasaran digital berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menentukan arah dan bentuk kegiatan pemasaran digital yang akan dijalankan. Strategi ini membantu perusahaan memilih platform digital yang tepat, menyusun pesan pemasaran yang sesuai dengan karakteristik target audiens, serta mengintegrasikan berbagai saluran digital agar saling mendukung. Dengan adanya strategi yang jelas, perusahaan dapat mengkoordinasikan sumber daya, teknologi, dan tim pemasaran secara lebih terarah. Selanjutnya, pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital. Perencanaan strategi pemasaran digital menjadi sangat penting bagi perusahaan karena lingkungan bisnis digital bersifat dinamis dan kompetitif. Tanpa perencanaan yang matang, aktivitas pemasaran digital cenderung tidak terarah, tidak konsisten, dan kurang efektif dalam mencapai tujuan bisnis. Perencanaan strategi memungkinkan perusahaan mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar digital, menetapkan tujuan yang realistis, serta mengantisipasi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, strategi pemasaran digital yang direncanakan dengan baik dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Nah, topik selanjutnya adalah sistem perencanaan Sostat yang meliputi situation analysis, objektivitas, strategi, taktik, aksi atau action,
dan kontrol. Yang pertama, kita bahas mengenai analisis situasi. Cakupan analisis yaitu demografi dan perilaku audiens saat ini. Yang kedua, arus lalu lintas dan tingkat keterlibatan di media sosial. Lalu yang ketiga, lalu lintas dari perangkat mobile dan sistem operasi. Yang keempat, halaman arahan paling populer, tingkat bouncing dan arus pengunjung. Yang terakhir, kinerja dan taktik pesaing terdekat. Yang kedua adalah aspek objektif atau tujuan. Aspek ini mencakup yang pertama tujuan harus spesifik, tujuan sebagai ukuran keberhasilan, tujuan yang dapat dicapai dan relevan sesuai dengan kemampuan bisnis, dan yang terakhir perlu adanya kerangka waktu dalam pencapaian tujuan tersebut. Nah, strategi ini melakukan identifikasi pada target pasar baru yang dapat memberikan manfaat pada bisnis tersebut. Yang kedua, area di mana dapat memperbaiki strategi yang sudah ada. Yang ketiga, relevansi indikator kerja utama yang perlu dimonitor untuk memahami perkembangan yang terjadi. Selanjutnya adalah taktik. Aspek ini mencakup yang pertama fokus pada konten yang akan dibuat. Selanjutnya konten apa yang akan dibuat dan kapan dibuat, lalu rencanakan dan jadwalkan. Yang ketiga, kapan konten tersebut ditayangkan, mulai dari hari, waktu, akhir pekan, dan lain-lain. Yang terakhir, di mana konten tersebut ditayangkan. Nah, ini menyesuaikan konten sesuai dengan audiens yang berbeda. Selanjutnya adalah aksi. Aspek ini mencakup yang pertama memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas aspek strategi dan kapan penerapannya dilaksanakan. Yang kedua, harus menguraikan sistem, proses dan alat yang akan digunakan selama masa pemasaran. Yang ketiga, identifikasi kemampuan dan kapasitas internal untuk menangani strategi dan taktik dan jika perlu mengatur hubungan kerja dengan agen eksternal yang relevan. Aspek terakhir yaitu kontrol dan monitor. Secara konsisten dan senantiasa mengukur semua KPI yang relevan dengan tujuan. Mengambil data snapshot secara berkala untuk memungkinkan perbandingan data dan juga pelacakan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menguji pengguna secara teratur di situs website dan konten untuk memastikan menyediakan pengalaman pengguna sebaik mungkin. Yang terakhir, memantau tingkat konversi sesuai dengan tujuan Anda dan pastikan ini terkait dengan tanggal yang memungkinkan. Nah, tibalah pada fokus utama pada bahasan saat ini yaitu penerapan COSTAT pada restoran Hokben. Penjelasan umumnya yaitu Hokben atau Hoka Hoka Bento merupakan salah satu brand restoran cepat saji terkemuka di Indonesia yang menyajikan makanan bergaya Jepang dengan cita rasa yang telah disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Hokben didirikan pada tahun 1985 dan menjadi pelopor restoran cepat saji dari Jepang di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Hokben berhasil membangun citra sebagai restoran yang mengutamakan kualitas, kebersihan, dan kehalalan produk. Nah, aspek pertama pada Sostat yaitu analisis situasi, yaitu Hokben merupakan brand makanan cepat saji bergaya Jepang yang telah lama dikenal di Indonesia. Yang kedua, memiliki kekuatan pada brand awareness tinggi, citra kualitas dan kehalalan produk, serta jaringan gerai yang luas. Yang ketiga, tantangan utama berasal dari perubahan perilaku konsumen yang semakin digital dan persaingan dengan food service lain yang agresif di platform online. Yang keempat, peluang muncul dari meningkatnya penggunaan aplikasi pesan antar makanan dan media sosial sebagai sarana promosi. Yang terakhir, ancaman datang dari kompetitor yang lebih adaptif secara digital dan perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya, aspek tujuan, yaitu meningkatkan brand engagement dan eksistensi Hokben di kanal digital. Yang kedua, mendorong peningkatan penjualan melalui layanan pesan antar dan pemesanan online. Yang ketiga, mempertahankan loyalitas pelanggan lama sekaligus menarik konsumen khususnya generasi muda. Yang terakhir yaitu memperkuat citra Hokben sebagai brand makanan yang praktis, aman, dan berkualitas. Selanjutnya, aspek strategi. Ini mencakup menerapkan strategi pemasaran digital yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented strategi. Yang selanjutnya menargetkan konsumen berkeluarga, pelajar, dan pekerja urban. Selanjutnya adalah positioning sebagai restoran cepat saji yang higienis, halal, dan cocok untuk berbagai segmen usia. Yang keempat, mengintegrasikan pengalaman online dan offline. Nah,
Aspek selanjutnya adalah taktik. Mencakup pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi dan konten informatif. Yang kedua, kerjasama dengan platform pesan antar makanan, misalnya GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, kampanye digital berupa promo, bundling, diskon, dan menu musiman. Yang terakhir, penggunaan website dan aplikasi untuk informasi produk dan pemesanan. Selanjutnya adalah aspek aksi, yaitu penyusunan kalender konten digital secara rutin dan terjadwal. Yang kedua, koordinasi antara tim pemasaran, operasional, dan mitra digital. Yang ketiga, pelaksanaan kampanye promosi digital yang terintegrasi dengan aktivitas gerai. Dan yang terakhir adalah pengalokasian anggaran khusus untuk iklan dan promosi digital. Selanjutnya adalah aspek kontrol dan monitoring, meliputi pemantauan kinerja media sosial melalui engagement, reach, dan pertumbuhan pengikut. Selanjutnya adalah evaluasi penjualan dari kanal digital dan layanan pesan antar. Yang ketiga, pengukuran efektivitas kampanye digital berdasarkan target yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah penyesuaian strategi berdasarkan hasil monitoring dan umpan balik konsumen. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi strategi pemasaran digital untuk restoran Hokben, yaitu meningkatkan engagement melalui konten yang lebih interaktif. Hokben perlu mengembangkan konten media sosial yang tidak hanya promosi, tetapi juga melibatkan konsumen secara aktif agar kedekatan dan loyalitas merek meningkat. Yang kedua, memperluas kolaborasi dengan influencer dan mitra digital. Kerjasama yang relevan dapat meningkatkan jangkauan pemasaran sekaligus memperkuat citra Hokben di kalangan khususnya konsumen muda. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pemanfaatan data digital konsumen. Data dari platform pemesanan online dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyusun promosi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perilaku konsumen. Yang terakhir adalah meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja digital, yaitu pengukuran kinerja secara rutin diperlukan agar strategi pemasaran digital dapat terus disesuaikan dengan dinamika pasar. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kealfaan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.